join nih. Sudah semua ini sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak sehat. sehat. Sehat Pak. Udah jalannya belum ini? Belum ya? Oh, saya tanya dulu. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. Tambah di komando. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. Baik semuanya ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah makan nasi di waktu siang semua, Bu? Alhamdulillah sampun Pak. Belum Bapak. Belum. Nah, kalau yang belum lanjutkan sampai maghrib ya. Masa? Belum Pak. Kalian kalau yang belum. Kalau yang sudah, mari kita gunakan energi atau kalori yang kita sudah konsumsi bersama ya, biar tidak jadi lemak-lemak jahat itu harus digunakan untuk berpikir Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti 3 bulan itu duduk terus itu nanti tambah berapa kilo itu kalau tidak dipakai untuk berdiskusi ya. Jadi, apapun menunya mari kita nanti gunakan untuk berdiskusi gitu. Sebelum nanti hari ini harusnya ada tagihan LK ya, saya cek dulu ya. LK 1.3 itu nanti di sore ya, jangan sampai malam lah ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Jangan sampai malam, gunakan waktu untuk istirahat. Kan revisiannya tidak sebanyak yang kemarin ya LK-nya. Nanti kalau sudah sore diunggah, kemudian gunakan untuk istirahat. Karena besok Bapak Ibu sudah di LK 14 harusnya besok. Hari Sabtu sudah, Sabtunya sudah ini perancangan perangkat kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Ya, hari Sabtu nanti Bapak Ibu sudah terbagi menjadi 3 kelompok kecil-kecil lagi ya, dengan masing-masing dosen dan guru tamu itu sudah mengerucut lagi. Itu nanti sampai PPL sampai selesai ya di kelompok kecil itu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya kemarin minta Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk berbicara, silahkan berbicara ya. Jadi selama pendalaman materi ini gunakan kesempatan untuk latihan berbicara gitu. Presentasi, berbicara, diskusi. Karena kalau sudah masuk ke kelompok kecil itu nanti saya atau mungkin Bapak Ibu yang lain itu sudah akan lebih paham ya karakteristik secara personal. Ibu Nunu itu yang bagaimana, Ibu Ahad Dewi yang bagaimana, Mas Sarif yang bagaimana, itu akan kelihatan sekali. Karena kan hanya bersebelas nanti ya, bersebelas atau berdua-belas selama kurang lebih berarti ya hampir 2 bulan nanti bersebelas itu ya Desain perangkat, lanjut PPL, refleksi, kurang lebih 2 bulan nanti kelompok kecil itu. Maka nanti di kelompok kecil juga dituntut Bapak Ibu untuk presentasi, untuk pemaparan dan peer teaching nanti di situ. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hari ini kita nanti seperti biasa sampai ya kurang lebih sampai adzan asar ya, sampai jam 3 lebih nanti untuk sesi siang itu. Karena tadi pagi saya dengan Pak Kori beri 1 tadi pagi ya, sampai jam 10:30 tadi. Jadi saya geser yang kategori 2 digeser siang gitu, oke. Nah, untuk Pak Kori tadi mungkin nanti join agak terlambat karena beliau ada rapat nih, ada rapat di kecamatan di mana tadi izin ke saya, nanti mungkin terlambat atau mungkin nanti join tapi nanti hanya menyimak saja gitu. Kalau yang kategori 2 ini rata-rata usia lahiran tahun berapa Bu Ibu? 80 90 nih paling nih.
90-an, Pak. 96, Pak. 6, Pak. 97, 96. Angkatan 9, Pak. Ya, angkatan 2014 ya, Bapak Ibu ya? 89, Pak. Pak. Oh, 88, Pak. oke. Jangan-jangan yang paling senior ini Mas Admin nih ya, Mas Santo ya? Dengan ke paling senior gitu. Ada kemana, Pak? Nggak paling dewasa ini Mas Anto ya di kelompok kita ya, besok akhir ya. Pokoknya saya dan Bapak Ibu seumuran lah ya Mas Anto ya. Termasuk Mas Anto ini seumuran. Santai saja ya Bu Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang belum, saya berikan kesempatan untuk yang belum. Nanti kalau sudah berkelompok kecil itu yang presentasi si A nanti ada apa namanya? Ada daftar si Bu Nunuk presentasi yang mengomentari nanti Bu Nur. Nanti Bu Nur presentasi nanti yang mengomentari siapa? Nanti kalau sudah kelompok kecil ya. Bu Neni yang mengomentari nanti Bu Ani nanti Bu Wahyu dan seterusnya. Mulai hari Sabtu nanti. Tuh, silakan Bapak Ibu disampaikan LK berapa kemarin 1.3 ya. Dipaparkan lalu kita simak ya bersama-sama pemaparan dari teman atau Bapak Ibu ya sini. Yang belum absen silakan absen ya. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu Noor, Bu Zaifah ya, Bu Zaifah Noor. Silakan. Nanti ada yang memberikan saran masukan ya. Silakan Bu Nur. Terima kasih Pak waktunya. Oke. Ambil kenalan Bu. Dari mana? Oh iya, iya. Perkenalkan Pak, Bu. Saya Zaifah Nur, biasa dipanggil Bu Ifah. Ifah saja, ampun Noor nggih. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Tapi saya aslinya Sukoharjo. Oh, Bantul, Yogyakarta, Sukoharjo. Ya, Ibu kamu dipanggil Noor. Jadi adminnya kenapa ini ngangkat sendiri? Ibu Iva ya. Ibu Iva ya, silakan. Ampun Noor nggih, Pak. Nah, itu di tempat kami ada soto Noor ya, Mas Anto ya. Oh, soto Noor. Silakan Bu Iva ya. Jadi share screen ya, Pak. Iya. J. Sudah terlihat Bapak? Masih proses. Oke, sudah kelihatan Bu Iva, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan LK 1.3 yang sudah saya susun. Yang pertama adalah permasalahan rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Dari masalah ini, akar penyebab masalahnya adalah guru belum menyajikan pembelajaran yang menarik. Kemudian dari analisis akar penyebab masalahnya yaitu yang pertama adalah pembelajaran masih berpusat kepada guru, kemudian gaya mengajar guru dengan menerangkan hanya dengan sebatas menerangkan rumus, kemudian siswa mengerjakan latihan soal. Untuk permasalahan yang kedua adalah rendahnya kemampuan siswa kelas 5 dalam materi pantun. Kemudian dari akar penyebab masalahnya adalah guru belum menemukan model pembelajaran yang menarik dan inovatif. Sehingga kemudian dari hasil analisis akar masalahnya
yaitu yang pertama adalah guru belum mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian siswa belum difasilitasi kegiatan yang meningkatkan keterampilan dalam materi pantun, kemudian yang ketiga guru belum menggunakan alat peraga yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran. Kemudian untuk masalah yang ketiga, yaitu permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa kelas 5 pada materi organ gerak manusia. Dari permasalahan ini diperoleh akar penyebab masalahnya adalah yaitu guru belum menyajikan pembelajaran yang menarik. Dari hasil analisisnya yaitu yang pertama antusiasme siswa yang dalam pembelajaran yang masih kurang, kemudian guru belum menggunakan alat peraga, kemudian yang ketiga pembelajaran yang tercipta masih konvensional, kemudian guru menggunakan bahan ajar yang ada di lembar kerja siswa. Yang kelima yaitu pola pembelajaran masih sebatas menjelaskan atau ceramah dan mengerjakan latihan soal. Kemudian untuk masalah yang keempat yaitu permasalahan rendahnya kemampuan siswa kelas 5 dalam memahami materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga. Kemudian dari permasalahan ini ditarik akar penyebab masalahnya adalah yaitu guru mengajar dengan metode konvensional sehingga kurang menarik siswa. Dari akar penyebab ini sudah dianalisis yaitu adanya siswa yang belum aktif dalam pembelajaran, kemudian bahan ajar yang digunakan guru masih terbatas, kemudian pembelajaran belum mengajak siswa untuk berpikir kritis. Demikian keempat masalah yang saya dapatkan di kelas saya. Mohon masukannya dan sarannya serta kritik sehingga nanti supaya LK saya 1.3 bisa lebih maksimal lagi untuk tahap yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Iva ya. Silakan untuk yang mau memberikan masukan langsung open mic ya. Saya Pak. Rohayati Endah. Ya, silakan satu dulu. Oke, terima kasih. Saya mau memberikan saran untuk dianalisis akar penyebab masalah itu. Kan misalnya yang nomor 1 ini hanya pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, itu lebih dijelaskan lagi penyebabnya apa. Misalnya pembelajaran masih berpusat pada pada guru, terlihat dari guru hanya menggunakan metode ceramah atau bagaimana gitu, Bu. Misalnya seperti itu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Untuk yang lain juga seperti itu, Bu. Jadi diberikan seperti bukti bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru itu yang seperti apa. Begitu saja. Terima kasih atas kesempatan. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu. Yana. Ya, untuk menanggapi LK 1.3 punya Bu Iva, hampir sama seperti komentar yang pertama. Alangkah lebih baiknya dianalisis akar penyebab itu disebutkan yang mendukung akar penyebab masalah. Semisal akar penyebab yang pertama itu guru belum menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, penyebabnya itu apa? Atau ciri-cirinya? Hal apa yang membuat guru belum menyajikan pembelajaran yang menarik seperti itu? Mungkin guru selama ini tidak menggunakan media pembelajaran saat mengajar seperti itu. Lalu semangat siswa itu rendah ketika guru tidak menggunakan model pembelajaran yang menarik seperti itu, Bu. Dijelaskan yang mendukung dari akar penyebab itu. Lalu yang kedua, tadi permasalahan yang keempat, Bu.
Coba di-scroll ke bawah. Ya, untuk analisis akar masalah yang ketiga, pembelajaran belum mengajak siswa untuk berpikir kritis. Kalau menurut saya itu guru yang belum mengajak siswa untuk berpikir kritis seperti itu. Demikian Pak, saran yang dapat saya berikan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mega sama Bu siapa satu ini? Oke, ada lagi untuk LK-nya Bu Iva? Oke, tidak. Bu Iva yang nomor 1 itu hasil atau prestasi Bu? Coba dicek lagi ya Bu ya, Bu Iva ya. Nomor 1 itu. Nah, hasil belajar kecepatan itu materi apa? IPA ya Bu, IPA itu. Nah, Bu Iva mana? Halo Bu Iva? Kameranya mati Pak Viva kayaknya. Oh, ini apa speakernya juga mati Bu Iva? Sepertinya iya Pak kayaknya. Oke, ya saya sampaikan dulu ya. Nah, itu ditulis kecepatan berarti materi apa ya? Ya IPA kah atau Matematika Pak, kalau kecepatan kelas IPA ya? 2. Matematika. Matematika ya, matematika. Kemudian itu hasil, saya kira itu prestasi mungkin ya, prestasi belajar saja itu. Kalau hasil nanti terlalu luas nanti itu aspek yang diamati situ. Kemudian penyebab masalahnya itu juga nanti diganti prestasi ya, Bu Iva ya. Nah, ya, buktinya apa? Maksudnya sejauh ini yang sudah diupayakan oleh guru bagaimana di situ? Belum kenapa Bu Iva kemudian belum menuliskan bahwa apa yang dilakukan guru itu di dalam pembelajaran kategorinya belum menarik. Memangnya selama ini gurunya bagaimana cara mengajarnya? Nah, itu dimasukkan di sebelah kanan nanti ya, analisis di situ ya. Itu. Jadi penyebab itu kan sesuatu yang itu sangat subjektif ya, Bapak ya. Sangat subjektif sekali. Artinya yang bisa menentukan itu Bapak Ibu sendiri yang tahu penyebabnya apa. Maka berikan keterangan atau argumen yang kira-kira itu mendukung. Nah, selama ini guru baru menggunakan pembelajaran berupa apa, ya? Apakah belum menggunakan media yang bagaimana, ataukah hanya menggunakan model yang seperti apa, gitu ya? Apakah CTL, gitu ya, catat tinggal lungo atau bagaimana selama ini, ya? Tuliskan di analisis di situ. Kemudian bisa juga mungkin pembelajaran mayoritas masih dikuasai oleh guru di situ ya, berpusat pada guru bisa. Berarti selama ini hanya menjelaskan rumus kemudian soal. Nah, mungkin belum ada penekanan di situ ya untuk nomor 1. Tinggal nanti Bu Iva nanti akan berinovasi seperti apa terkait materi kecepatan di situ. Apakah ada alat bantu, alat peraga, atau media di situ ya. Kalau saran saya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuat media ya, membuat media. Media itu akan terpakai dan akan bisa dijadikan salah satu karya Bapak Ibu dan masuk di portofolio UKIN nanti. Membuat media 3 dimensi atau alat peraga atau puzzle atau apapun itu ya, tinggal nanti ada pengesahan dari kepala sekolah, itu jadi 1. Paling tidak kalau 4 perangkat, ya kalau 1 perangkat 1 media, nanti Bapak Ibu sudah ada 4 karya ya, 4 karya sederhana yang Bapak Ibu buat dan sudah masuk di uji kinerja nanti di situ.
Oke, jadi lebih di analisisnya lebih dimunculkan lagi ya untuk seperti apa, belum menyajikan pembelajaran yang menarik itu indikatornya apa, seperti apa selama ini, gitu. Oke, coba turun lagi Bu Iva, materi pantun ya. Ya, saya kira sama ya, belum menariknya dan inovatif seperti apa, gitu. Lalu rendahnya kemampuan siswa dalam materi pantun, ini yang belum paham itu materinya atau siswa diminta membuat pantun kemudian tidak bisa, gitu. Pemahaman materi akan pantun. Pantun itu ini ya yang AB begitu ya, itu ya bahasa Indonesia ya ini ya. Oke. Berarti pembelajaran inovatif ya. Siswanya tertarik tidak Bu kalau pas materi pantun, refleksi dari Bu Iva, siswanya itu tertarik tidak? Anak-anak, hari ini kita akan belajar pantun. Cakep gitu ya. Nah, tertarik tidak gitu ya. Masak air gitu ya. Nah, kalau sudah tertarik tapi belum paham, nah itu beda dengan pantun. Lah, Bu, orang tertarik gitu ya, enggak tertarik gitu. Kalau sudah materi pantun siswanya ogah-ogahan gitu ya. Tapi kalau sudah antusias belum paham, nah berarti penyampaian dari gurunya. Tapi kalau dari awal siswanya sudah kelihatan tidak tertarik, ya minat gitu ya kurang, nah berarti diperbaiki dulu minatnya gitu. Itu nomor 2 ya Bu Iva ya. Nomor 3 prestasi ya, turun Bu Iva. Organ gerak manusia ya, kemarin juga ada sepertinya organ gerak siapa kemarin. Kalau penyebab masalahnya semua guru belum menyajikan pembelajaran yang menarik, pertanyaan saya kembali yang kemarin. Jadi selama ini gurunya itu ngajarnya piye gitu, kepiye cara ngajar guru kok belum menarik semua gitu. Kalau saya sebagai guru saya nggak mau itu disalahkan itu gitu. Jangan jangan menyalahkan dari si gurunya gitu. Jadi disampaikan saja guru hanya menggunakan LKS gitu ya, menjelaskan ceramah, yang bersama ya. Nah, intinya butuh inovasi ya Bu ya, inovasi untuk mengajarkan apapun materinya itu butuh inovasi. Oke, silakan Bu Warum. Nah, butuh inovasi, butuh sesuatu yang baru yang itu menarik siswa. Nah, materi organ gerak apakah nanti harus ada, kalau apa sih namanya itu yang kayak kerangka tengkorak itu apa namanya itu? Apakah mau seperti itu? Nah, media yang nanti dipakai oleh Bapak Ibu itu media yang Bapak Ibu bisa mengadakan ya. Jangan dipaksakan. Itu kan mahal ya. Namanya apa itu kalau yang alat peraga seperti itu? Yang kayak tengkorak, kemudian ada tangan, tulang-tulang gitu. Itu kan kalau beli juga mahal. Nah, maka media yang Bapak Ibu susun, yang Bapak Ibu buat itu nanti harus yang bisa diadakan ya. Bapak Ibu itu bisa membuat media itu. Apakah semuanya harus ada medianya, Pak? Ya kalau memang itu salah satu inovasinya ya saya kira silakan diusahakan. Gitu. Kalau memang medianya agak susah untuk mengadakan, berarti nanti dicari mungkin di LKPD atau bahan ajar atau media tayangnya ya, bahan tayang mau pakai apa? Mungkin pakai video ya, video animasi, atau mungkin pakai ada demonstrasi, ada praktek di situ, gitu. Ini yang nomor 3. Nomor 5, kelas 5 semua ya Bu Iva ya. Yang keempat Bu, keempat tadi
hasil ya pantun prestasi organ gerak PKN ya. Nah, buktinya apa Bu? Pemahaman siswa masih kurang? Buktinya apa Bu di sini Bu? Hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara ini ya kelas 5. Ada buktinya Bu, pemahamannya masih kurang? Ada tidak? Bu Ipa mati ya speakernya ya? Oke. Nah, lalu yang berikutnya gini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti antara masalah 1 dan masalah nomor 3 itu jaring-jaring temanya sama. Kenapa? Karena kalau sama nanti itu selesai satu perangkat Bapak Ibu. Nah, coba dicek lagi ya. Nah, ini saya kemarin lupa menyampaikan. Misalkan ini temanya sama, subtemanya sama, pembelajarannya mungkin pas ketemu di situ. Nah, kalau memang misalkan PKN bahasa Indonesia dengan IPS gitu. Nah, PKN sama bahasa Indonesia diambil loh. IPS-nya masuk juga jadi masalah. Berarti oke. Nah, berarti IPS-nya jangan dijadikan satu. Bedakan IPS nanti dengan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia dengan PKN. Jadi nanti tetap 2 perangkat ya. Jangan sampai 4 masalah ini itu ada yang perangkatnya sama. Masalah nomor 3 sama nomor 4 nanti muncul dalam satu jaring tema. Itu selesai satu perangkat. Nanti Bapak Ibu kurang satu perangkat berarti. Nah, cek lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk jaring-jaring tematiknya dicek. Untuk kelas 5 ini. Gitu. Jadi harapannya dari 4 masalah ini akan menghasilkan 4 perangkat Bapak Ibu. Nah, misalkan nih, materi hak, kewajiban, tanggung jawab itu di materi itu jaring temanya mupel apa, yang muncul apa di situ. Nah, itu diambil satu. Jadi sudah dibungkus dulu itu satu perangkat. Nanti nomor 3 sama. Nomor 3 itu tadi terkait organ gerak ya. Nah, materi organ gerak itu jaring temanya itu dengan mana yang muncul di materi itu. Nanti jadi IPA dengan apa misalkan IPA dengan bahasa Indonesia misal ya. Nah, itu satu. Lalu tadi materi pantun ya, bahasa Indonesia, materi pantun itu nanti dengan mana jaring-jaring temanya. Itu jadi satu perangkat. Kemudian tadi matematika ya, matematika kan berdiri sendiri. Nah, itu nanti sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti coba munculkan di analisis itu dimunculkan Bapak Ibu selama ini yang dilakukan guru itu seperti apa, sehingga akar penyebab masalahnya itu ada bukti-buktinya ya. Nah, siswa kesulitan memahami pantun. Nah, selama ini dalam mengajar bagaimana gurunya? Itu dimunculkan di analisis ya di sebelah kanan. Analisis itu boleh paragraf kok Bapak Ibu, tidak poin-poin seperti ini tidak apa-apa. Misalkan satu paragraf di situ ya. Nah, jadi kemampuan memahami materi pantun siswa di kelas 5 masih rendah dibuktikan dengan apa? Dengan apa? Bla 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 bla. Hal ini dimungkinkan atau dimungkinkan disebabkan karena selama ini guru mengajarnya begini gitu. Itu di kolom sebelah kanan ya. Prestasi belajar yang rendah dibuktikan dengan apa? Misalkan di nilai atau ulangan harian hanya sekian siswa yang tuntas KKM gitu. Jadi ada bukti faktualnya ya di kolom sebelah kanan dijelaskan di situ. Begitu Bu Ipa ya dari saya ya untuk masukannya, dan berlaku untuk Bapak Ibu yang lain ya, masukan
terkait LK. Oke, silakan bisa di close, lalu kita lanjutkan ya yang berikutnya. Bu Iva dari Bantul, tapi lahiran Sukoharjo ya. Oke. Cukup Bu Iva ya. Halo Bu Iva. Mana Bu Iva? Bu Iva di stop share Bu Iva. Oke. Oh Pak Polri sudah join ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada yang dari Kebumen tidak sih Bapak Ibu? Tidak ada ya? Bu Iva. Bu Anis, siapkan Bu Anis. J, Pak. Tidak ada yang dari Kebumen ya Bapak Ibu ya? Tidak ada. Pantura semua ya rata ya? Sudah bisa terlihat ya, Pak? Sudah. Oke. Silakan Bu Anis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Anis Fatihatul Munazilah dari Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan LK 1.3 saya. Untuk yang nomor 1, hasil eksplorasi penyebab masalah. Masalah untuk nomor 1 ini yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menceritakan kembali isi bacaan dari teks fiksi dan teks informatif. Nah, dari permasalahan ini saya menarik akar penyebab masalahnya yaitu 1. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bermakna. Kemudian analisis akar penyebab masalahnya. Yang pertama, guru belum menggunakan metode yang mampu membuat siswa fokus menganalisis isi bacaan. Yang kedua, guru belum memberikan tips kepada siswa berkaitan dengan menuliskan kembali isi bacaan. Yang ketiga, mayoritas siswa menulis kembali cerita sama seperti di buku saat diminta menceritakan kembali isi bacaan. Kemudian yang keempat, saat diminta untuk menceritakan kembali isi bacaan, mayoritas siswa menjawabnya sama dengan judul bacaan. Kemudian untuk yang kedua, masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menguasai konsep perkalian bersusun. Nah, akar penyebab masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menguasai konsep perkalian bersusun yaitu penyajian kegiatan pembelajaran matematika yang kurang menarik dan bermakna. Analisis akar penyebab masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menguasai konsep perkalian bersusun diantaranya yang pertama, guru masih menggunakan metode ceramah konvensional dan menjelaskan dalam menjelaskan materi perkalian. Yang kedua, siswa tidak merasa enjoy dan terlihat terbebani saat pelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, banyak siswa yang masih keliru dalam menghitung perkalian bersusun. Untuk permasalahan yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur kalimat transitif dan intransitif pada teks bacaan. Akar penyebab masalah dari masalah ini yaitu kegiatan pembelajaran tidak bersifat kontekstual. Kemudian, analisis akar penyebab masalah rendahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur kalimat transitif dan intransitif diantaranya. Yang pertama, siswa masih kesulitan mengidentifikasi kalimat transitif dalam bacaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesalahan pada tipe soal yang harus menganalisis kalimat transitif dan intransitif pada bacaan. Yang kedua, banyak siswa yang masih salah dalam membedakan frasa dan kalimat intransitif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih teacher-centered. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar yang dilakukan guru belum mampu menciptakan aktivitas berpikir mendalam bagi siswa. Kemudian yang keempat, masalahnya yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah soal HOTS pada materi informasi penting dari sebuah teks. Akar penyebab masalah dari masalah ini yaitu siswa belum memahami konteks soal HOTS. Analisis akar penyebab masalah rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah soal HOTS pada materi informasi penting dari sebuah teks diantaranya. 1. Banyak siswa yang masih belum bisa menjawab dengan benar ketika berhadapan dengan soal HOTS. Yang kedua, kegiatan pembelajaran belum berbasis HOTS.
Kemudian yang ketiga, siswa masih kurang latihan terhadap soal berbasis HOTS. Demikian presentasi LK 1.3 dari saya. Mohon masukannya dari teman-teman maupun dari Bapak dosen atau Bapak guru pamong. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis. Silakan dari teman-teman ada masukan. Ayo, silakan. Mau menanggapi Pak? Silakan, Mas. Ya. Untuk poin nomor 4 dari LK Bu Anis, untuk kemarin kan untuk tentang soal HOTS, untuk soal HOTS itu sendiri kan nanti dalam pembelajaran yang perangkat yang kita buat nanti itu kan mengacunya juga pada pembelajaran HOTS seperti itu. Nah, mungkin nanti dari Pak dosen bisa memberikan masukannya tentang tentang masalah pemecahan masalah soal HOTS seperti itu. Mungkin itu Bu. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan, ada lagi. Saya Pak. Oke, silakan. Ya Bu, itu untuk mata pelajarannya belum dicantumkan nggih? Oh iya. Materi nggih. Masukan Iya saja, Bu. nanti bisa ditambahkan untuk mapelnya. Oh J, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Izin bertanya. Iya Bu. Kepada Bapak dosen itu apakah harus dicantumkan mata pelajarannya atau boleh hanya langsung ke materinya gitu Pak? Mohon jawabannya, terima kasih. Untuk dalam masalahnya itu dalam yang kolom pertama itu kan kalau teman-teman yang sebelumnya itu ada yang mencantumkan mata pelajaran, tapi ada juga yang langsung ke materinya. Apakah boleh langsung ke materi atau mata pelajarannya juga harus dicantumkan gitu Bapak? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, untuk masalah boleh di materi ya Bu ya. Materinya apa boleh situ. Nanti kan masalah ini akan diturunkan atau dituangkan di perangkat. Nanti akan kelihatan itu materinya apa. Mupelnya apa di situ. Gitu. Tidak harus dituliskan mupelnya, tidak apa-apa. Kan sudah mengerucut materi struktur kalimat itu kan bahasa Indonesia mungkin ya. Tinggal nanti dikatakan itu jaring-jaring temanya yang beririsan apa saja di situ. Yang mungkin ketika ditematikan itu nyambung. Karena nanti selain penilaian perangkat, salah satu aspek penilaian itu tematiknya nyambung tidak. Ya, jangan kemudian patah-patah ya. Misalkan bahasa Indonesia dengan PKN dan dengan IPA. Nah, bahasa Indonesia pindah ke PKN-nya bagaimana, dari PKN pindah ke IPA-nya bagaimana. Nah, di situ. Begitu ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke. Naik lagi Bu Anis, dinaikkan Bu. Oke, ini bahasa Indonesia ada 2 ya. Nomor 1 sama nomor 3 bahasa Indonesia ya? Ada 3 Pak. Itu tema berapa saja itu Bu? Nanti sama. Ini kelas 4 Bapak. Ya. Kelas 4 pakai kurikulum Merdeka Merdeka. ya? Jadi ini Merdeka iya, ya? ini per materi. Oke. Yang jelas nanti tetap jadi 4 perangkat ya Bu ya. Bu Anis. Insya Allah iya. Iya. Ya. Oke. Nomor 3 itu yang apa Bu itu? Yang kayak apa sih, kalimat apa tadi? Nah,
kalimat transitif dan intransitif yang bagaimana sih, Bu Anis? Kalimat transitif dan intransitif itu, kalau kalimat transitif kan strukturnya terdiri dari subjek, predikat, objek. Bisa juga ditambah keterangan. Kalau yang intransitif kan hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, biasanya tuh anak-anak tuh bingung untuk membedakan yang intransitif itu. Biasanya mereka pakai frasa itu tuh, mereka ngiranya itu tuh kalimat intransitif kayak gitu. Banyak yang masih salah kayak gitu, Pak. Oke, ya. Oke, saya menyoroti yang nomor 4 tadi ya, yang ditanyakan Mas siapa tadi. Nah, itu ya bentuk masalahnya apa di situ? Nah, Untuk yang nomor 4, masalahnya rendahnya kemampuan pemecahan masalah soal HOTS pada materi informasi penting dari sebuah teks. Ini Pak, kalau misalnya saya membuat soal HOTS tentang informasi penting dari sebuah teks kayak gitu, biasanya anak-anak sering terjebak kayak gitu Pak. Biasanya saya bikinnya di soal pilihan ganda. Nah, kebanyakan siswa menjawab soal itu tuh salah kayak gitu. jadi materinya informasi penting ya? Iya, informasi penting dari sebuah teks. Simpulan ya, informasi penting ya? Iya. Sebenarnya kemampuan pemecahan masalah soal. Oke, jadi pemahaman kalau secara materi paham mereka ya, informasi penting itu yang bagaimana, cara menentukannya bagaimana gitu. Iya, kayaknya masih kurang matang aja sih Pak untuk itu anak-anak. Tapi ketika dihadapkan dengan soal, Iya, kesulitan begitu ya. iya betul. Ya berarti nanti masalahnya ya itu berarti pemahaman materi informasi penting itu masih kurang ya, atau masih rendah di situ. Karena sekali lagi nanti semuanya akan diarahkan ke HOTS Bapak Ibu ya, dari ITK-nya, tujuannya, sintaks, langkah-langkah pembelajaran, kalau sampai ke soal evaluasi nanti diarahkan ke sana, ke HOTS gitu Bapak Ibu. Begitu. Iya Pak. Ada lagi tidak? Berarti ini bahasa Indonesia semua ya Bu ya? Bahasa Indonesianya 3, terus matematikanya 1. Matematika nomor berapa tadi? Nomor 2 kayaknya, iya. Oh, tadi juga bahasa Indonesia tadi ya? Oh, berkalian ya? Iya. Itu analisisnya penjelasan kurang menarik. Nah, tuliskan Bu di nomor 2 itu, di nomor 2 ya, di analisis. Selama ini bagaimana cara mengajar guru? Pernah Pak hanya ceramah, lalu media yang dipakai seperti apa? Kalau ini kan sangat potensial pakai media nomor 2 ya Bu. Iya. Bu Anis ya. Perkalian bersusun. Nah, mungkin nanti pakai media apa? Silakan nyari di jurnal, nyari di YouTube boleh. Pak, kalau medianya apakah harus orisinal? Saya kira tidak. Bisa kita mengadopsi media yang sudah dipakai orang lain boleh. Tinggal nanti itu dari mana, ya, referensinya dari mana. Itu tidak harus yang orisinil, susah nah kalau seperti itu. Nah, kita boleh menggunakan media yang sudah dipakai orang lain boleh. Yang penting nanti dicantumkan sumbernya dari mana, media yang baru pakai. Memodifikasi boleh ya. Misalkan kartu kata ya, kartu kata itu bisa pakai kertas di print atau pakai kertas kwarto atau mungkin kertas apa yang warna-warni itu ya, kertas asturo. Nah, itu modifikasinya. Jadi Bapak Ibu punya kewenangan sebebas-bebasnya untuk mengadopsi atau mengembangkan media atau alat peraga dari orang lain. Yang penting ada dituliskan sumbernya, ya, pengembangan di situ. Itu untuk Bu Anis ya. Iya Pak. Dari
Magelang tadi ya. Ya. Sudah bisa saya stop share, Pak? Oke, silakan dicukupkan Bu Anis. Oke, terima kasih Selanjutnya. Bapak dan teman-teman. Oke. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini yang selanjutnya Pak. Ibu Khadijah kemarin sudah, ini yang belum lah Bu. Kemarin sudah belum ya, Bu Khadijah? Belum, Pak. Belum ya? Kemarin sepertinya menanggapi sepertinya. Katanya ding ya menanggapi. Oh ya, silakan Bu Khadijah, silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya, monggo silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil eksplorasi penyebab masalah saya di LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Yang poin pertama, eksplorasi penyebab rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 2 tema 1 hidup rukun muatan pelajaran bahasa Indonesia materi ungkapan karena 1. Belum maksimalnya gerakan literasi di sekolah. 2. Rendahnya minat baca peserta didik. 3. Strategi membaca yang diterapkan guru belum tepat. Akar penyebab masalahnya, strategi membaca yang diterapkan guru belum tepat. Analisis akar penyebab masalah yang pertama, belum maksimalnya gerakan literasi karena bacaan yang menarik terbatas. 2. Peserta didik hanya membaca bersama dan tidak menyimpulkan isi bacaan. 3. Peserta didik kurang memahami isi bacaan karena hanya membaca sekilas. Poin 2. Eksplorasi penyebab rendahnya kemampuan menulis peserta didik kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan materi sila-sila Pancasila. Karena 1. Penggunaan media pembelajaran interaktif untuk melatih menulis rendah, kemampuan guru dalam melatih menulis rendah, minat menulis peserta didik rendah. Akar penyebab masalahnya, penggunaan media pembelajaran interaktif untuk melatih menulis rendah. Analisisnya, pertama, pengetahuan guru tentang media interaktif rendah. 2. Belum maksimalnya gerakan literasi karena bacaan yang menarik terbatas. 3. Peserta didik hanya menulis, tidak diajari cara menulis yang benar secara bertahap. Poin ketiga, eksplorasi penyebab rendahnya kemampuan menyelesaikan soal kelas 2 tema 1 hidup rukun muatan pelajaran matematika, materi penjumlahan bersusun teknik menyimpan karena 1. Minat peserta didik dalam menyelesaikan soal penjumlahan bersusun teknik menyimpan rendah. 2. Guru kurang menggunakan model pembelajaran inovatif. 3. Peserta didik kurang berlatih soal penjumlahan bersusun teknik menyimpan. Akar permasalahannya, guru kurang menggunakan model pembelajaran inovatif. Analisisnya, yang pertama, pengetahuan guru tentang penggunaan model pembelajaran inovatif rendah. Yang kedua, minat peserta didik dalam menyelesaikan soal penjumlahan bersusun teknik menyimpan masih rendah karena belum memahami konsep dasar. Yang ketiga, guru hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Poin 4, eksplorasi penyebab rendahnya kemampuan memahami soal berbentuk cerita kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, muatan pelajaran matematika materi perkalian karena 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. 2. Minat peserta didik dalam menyelesaikan soal rendah. 3. Guru jarang memberikan soal cerita. Akar permasalahannya pembelajaran berpusat pada guru. Analisisnya, yang pertama, peserta didik belum terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. 2. Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. 3. Banyak peserta didik salah memahami soal cerita perkalian dan tidak berani bertanya kepada guru. Sekian presentasi dari saya, mohon masukan dari Pak dosen, Guru Bambang maupun teman-teman sekalian. Oke, baik. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi punya
Bu Khadijah, silakan. Ayo, enggak ada. Oke, Bu, kelas 2 itu sudah bisa membaca semua belum, Bu? Belum, Pak. Masih yang mengeja itu, Pak. Belum yang membaca lancar. Ya, membaca itu kunci ya, Bu ya. Mau apapun pelajarannya, materinya, kalau membacanya belum lancar ya pasti akan menyebabkan masalah di situ. Maka di naik, Bu, nomor yang literasi nomor berapa tadi? Dilancarkan dulu membacanya, Bu, itu. Terus naik, Bu. Nah, oke. Ya, kalau membaca sudah lancar, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Berarti nanti yang perlu ditekankan selain fokus ke materi adalah kemampuan membacanya. Karena kalau kelas 2 itu kemungkinan kelas 1-nya kan tidak maksimal ya. Waktu daring kemarin tahu-tahu naik kelas 2 ya. Atau mungkin dari kelas 1 tiba-tiba sekarang sudah kelas 3 ya. Nah, itu PR kelas guru kelas 3 cukup berat sekarang. Jadi selain memberikan materi juga harus mengajari membaca bagi yang belum bisa gitu. Nah, kalau minat motivasinya bagaimana, Bu, untuk belajar? Bagus enggak kelas 2 di situ? Sudah lumayan bagus, cuma kalau untuk membaca itu terkendala itu, Pak. Bahan bacaan. Bahan bacanya terbatas ya? Ya, saya coba membuat pojok bacaan itu, tapi itu isinya cuma buku-buku paket, buku cerita paling 1-2, jadi ya siswa bosan jenuh, Pak. Ya, jangan langsung ke buku yang isinya berparagraf kalau kelas 2 belum. Kalau paling di downgrade saja, Bu. Cari materi yang lebih rendah nih. Dan kelas 1 dipakai enggak apa-apa. Yang penting dia lancar membaca dulu. Ungkapan ya mungkin sambil belajar ungkapan sambil belajar membaca di eja gitu, pakai paling kartu kata ya, Bu ya, agar lebih menarik di situ. Ya, Pak. Nah, jadi lebih banyak nanti ya kelas 2, kelas 3 itu praktis bahwa Ibu harus turun untuk mendampingi di situ. Jangan dilepas. Nanti perbanyak diskusi, Bu, komunikasi 2 arahnya, Bu, nanti perbanyak untuk kelas rendah di situ. Ya, Pak. Kemudian PKN ya. Iya, Pak. Poin 2. Ya, kalau kelas rendah itu ceramahnya nanti akan lebih banyak, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita terlalu mempermasalahkan ceramah. Apalagi siswa yang belum bisa membaca, itu otomatis teacher center, tapi harus diselingi nanti ya, jangan kita dalam terus ya, atau seperti kiai gitu ya, tidak ada tanya jawab. Jadi menjelaskan, kemudian komunikasi 2 arah, komunikasi 2 arah ya, menjelaskan lagi komunikasi 2 arah gitu. Kemudian nanti diberikan kesempatan untuk berpendapat, mengungkapkan di situ. Bahkan ketika nanti diskusi ya, itu guru juga harus mendampingi kalau kelas 2 gitu. Nah, pesan saya Bapak Ibu, Bu Khadijah, nanti bahan ajar, LKPD-nya, lalu media PowerPoint-nya itu jangan terlalu banyak tulisannya jangan terlalu banyak ya, Bu Khadijah ya. Perbanyak gambarnya, materi ungkapan misalnya apa, Bu Khadijah? Materi ungkapan, Pak. Iya. Misalnya apa? Biasanya contoh-contoh ungkapan itu, Pak, misalnya besar kepala gitu. Buah hati, buah hati. tangan, gitu ya, seperti itu, Pak. Kemudian
Panjang tangan. Ya, ringan tangan begitu ya. Oke. Itu kalau pakai kartu kata itu nanti akan menarik. Tapi gambar ya Bu ya. Misalkan saya nggak tahu pernah coba belum Bu Khadijah. Jadi bagaimana Pak? Pernah nyoba belum pakai kartu kata seperti itu? Belum. Nah, ini misalkan kertas ya Bu ya. Ini kertas. Kertas itu nanti yang depan ini ada gambarnya di situ. Ada gambar gambar misalkan ringan tangan itu apa ya, suka membantu ya, suka menolong gitu ya. Nah, ini ada gambar anak yang membantu. Nanti di belakang itu ada keterangannya apa, ungkapannya apa di situ. Kemudian ada mungkin gambar orang tua membawa jajan ya, oleh-oleh. Nah, nanti di belakang ini apa? Tapi agak besar ya. Kan biasanya kalau ungkapan kan hanya 2 kata ya, Bu Khadijah ya. Iya. Buah tangan gitu. Jadi sambil dia mempelajari ungkapan, nanti dia juga belajar membaca, melancarkan membaca. Di belakang ada jawabannya di situ. Nanti mungkin kalau untuk kelas rendah, perbanyak pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik. Tuh. Misalkan di papan tulis itu ada jawabannya, ada di papan tulis ada ungkapannya. Ada buah tangan, buah hati, ringan tangan, besar kepala, terus apa lagi. Nah, nanti secara berkelompok siswa itu diberikan gambarnya. Jadi visualisasi dari arti ungkapan itu apa. Nah, nanti secara kompetisi atau secara permainan, siswa itu akan mengocok kartu, mengambil, dapat gambar. Nah, ini gambar ini itu ungkapannya apa. Mungkin nanti ditempelkan ke depan sambil lari atau mungkin bergantian gitu ya. Oh, ini gambar anak sedang membantu, berarti dia ringan tangan mana ya, papan tulis yang jawabannya ringan tangan ditempelkan di situ. Karena kalau nanti kelas rendah itu tidak dilibatkan aktivitas fisik, itu kurang tertarik siswanya. Dan seterusnya ya. Jadi kelas rendah itu lebih ke visual sebenarnya ya. Lebih ke visual. Nah, kalau untuk bacaan berarti boleh tidak Pak? Boleh itu. Ayahku baru pergi dari luar kota. Ayah membawakan buah tangan kesukaanku gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu terpaku atau hanya menggunakan contoh kalimat paragraf yang ada di buku guru, buku siswa. Jangan, kita keluar dari contoh itu. Nah, ayahku membawa buah tangan kesukaanku, yaitu membawa misalkan buah apel gitu ya. Kemudian misal nih bahasa Indonesia buah apel sila-sila, misalkan berbagi ya. Aku berbagi dengan adikku, nanti nyambung ke sila Pancasila misalkan gitu. Jadi yang tahu kemampuan siswa itu Bapak Ibu sendiri. Kelas 2 belum bisa membaca ya, kalimatnya yang subjek, predikat, objek. Ayahku baru sederhana berarti. Iya, yang penting dia lancar membaca dulu. Jangan kita paksakan contoh paragraf di buku kan kadang kecil-kecil, spasinya hanya satu mungkin ya, 1,5 gitu. Coba di paragraf itu ada berapa ungkapan di situ. Budi sekarang duduk di kelas 2. Budi selalu rajin membantu teman-temannya. Kalimat atau ungkapan yang tepat untuk yang menggambarkan perilaku Budi apa gitu ya. Panjang tangan, ringan tangan atau apa. Jadi itu Bu Khadijah ya. Jadi jangan kita terlalu terpaku ke materi, tapi yang penting siswa itu lancar membaca